Halo teman-teman. Sekarang sudah 2 minggu setelah kita membuat fermentasi pupuk organik cair. Sekarang waktunya kita panen. Panen maksudnya menyaring hasil dari fermentasi ke dalam wadah biar bisa kita pakai, kita simpen. Nanti sisa bahan organik yang masih ada bisa kita fermentasi kembali. Ini yang beberapa waktu yang lalu ada tanaman kering, kemudian ada sisa-sisa daun yang sebelumnya proses fermentasinya kurang maksimal ya. Jadi sama saya itu dikasih tetes lagi, kemudian dikasih bakteri lagi. Kemungkinan dulu tidak berhasil karena konsentrasinya kurang pas. Jadi saya tambahkan tetes, kemudian saya tambahkan bakteri. Akhirnya ada tanda-tanda proses fermentasi sukses. Tandanya ada gelembung-gelembung yang disebabkan oleh fermentasi dari bakteri atau bakterinya hidup. Kalau ini hasilnya nanti sedikit, bisa kita langsung campur saja dengan ini. Kemudian kita juga hari ini akan memanen fermentasi kedua dari bahan yang ini. Nanti saya juga sudah menyiapkan sisa dari ini di rumah teman-teman sekalian. Ini namanya apa? Di sini namanya sawo. Ini posisi sudah kering ya, karena ditaruh di kulkas tapi tidak dimakan. Dia posisinya kering, sudah tidak juicy lagi. Nanti ini akan kita masukkan ke sini. Hari ini kita panen banyak. Pertama-tama kita panen ini dulu karena ini agak susah. Kenapa susah? Karena beda dengan ini. Dia sangat memungkinkan untuk langsung disedot karena cairannya banyak sementara endapannya sedikit. Kalau ini kebalik, endapannya yang banyak tapi cairannya sedikit. Tadi saya mencari solusi kira-kira bagaimana caranya biar simpel untuk memanen. Saya manfaatkan apa yang ada. Jadi saya memanfaatkan paralon. Ini instalasi hidroponik yang ada di belakang saya ini yang sedang tidak saya fungsikan. Kemudian ada moss itu lumut yang kering. Saya masukkan ke dalam instalasinya. Kemudian ini ada keran. Saya buka sedikit kerannya biar nanti endapan ini akan disaring oleh moss atau lumut. Kemudian harapannya nanti yang turun adalah cairan yang cukup bersih. Nanti yang kotor akan tertampung di sini. Kita coba aja ya. Ini tidak ada persiapan yang kompleks, cukup memanfaatkan yang ada. Ini karena pakai tangan satu jadi agak ribet ya. Satu pegang HP, kemudian satu ngasih peragaan kayak gitu. Coba kita saring ya, semoga tidak jatuh. Kalau jatuh kan lucu, lumayan komedi sedikit. Aduh, agak susah.
sorry saya balik ya, seperti ini. Saya kasih contoh dalamnya. Kita saring. 1, 2. Kalau sampai tumpah lucu teman-teman, lumayan. Ini hasil dari filternya, masih kotor ya, tapi berhubung yang dipakai adalah semuanya bahan-bahan yang berasal dari alam, nggak masalah. Mos yang saya pergunakan juga steril, meskipun beberapa waktu sudah dipergunakan, tapi anggap saja steril. Tapi kalau teman-teman mau nyoba yang bagus, sebaiknya pakai alat yang proper, yang mumpuni untuk bisa menyaring cairan yang agak keruh ini biar masuk ke dalam botol. Ini aja di dalam ini masih belum tersaring semuanya. Mungkin akan saya buka kerannya. Bentar ya teman-teman. Agak susah, mungkin saya pause dulu. Ternyata sudah saya buka semua, tapi masih belum ngalir ya. Kita kembalikan aja. Lubangnya tertutup endapan ya, gak kelihatan. Kalau nggak pengen ribet, coba kita pakai versi simple ya, tinggal tuang gini aja. Kenapa? Nanti yang agak kotor tinggal kita saring lagi. Full. Ini sisa bahan organiknya. Dia karena melalui proses fermentasi masih terlihat cukup segar, tapi sudah tidak sekeras atau sudah teksturnya sudah agak lentur, lembek. Ini kemarin saya cuma pakai daun jeruk, kemudian pakai rambutan sama daun-daun bawang. Nah, untuk hasil dari pupuk yang kita fermentasi, manfaatnya itu tergantung dari bahan. Nah, kalau ini jeruk
Dan rambutan dia mempunyai kandungan kimia apa, unsur kimia apa, maka dari kandungan kimia yang kita yang ada di dalam bahan ini nanti sangat berpengaruh dengan hasil pemupukan yang akan dilakukan. Kita coba hirup baunya masih terasa segar kulit jeruk ya, karena ini masih belum sempurna menurut saya. Kira-kira 1 minggu lagi lah kita panen. Kita tidak panen hari ini. Nah, untuk yang ini nanti kita tambahkan tetes lagi, kemudian kita tambahkan bakteri, tambah air, sudah. Tinggal nanti tunggu 2 minggu lagi bisa kita panen lagi. Hasilnya akan seperti ini. Kita tutup. Kalau ingin bening, triknya gampang, tinggal tunggu 1 hari, maka nanti endapan yang agak berat, yang berat itu ada di bawah, kemudian yang di atas ini yang ringan, yang bening. Nanti yang berat akan di bawah, yang bening di atas, kemudian kita saring lagi di sini. Jadi nanti hasilnya akan cukup bening, tapi warna tetap seperti ini. Sekarang kita langsung aja panen yang ini. Saya pakai alat untuk pompa air galon ya. Kemudian untuk kabelnya atau pipanya saya pakai pipa hidroponik. Tinggal kita masukkan. Tinggal kita isi. Masih tersisa banyak pipanya kurang panjang. Kita dekatkan. Ini kendalanya, ternyata ada penghalang. Kita lancar lagi. Nah, sepertinya baterainya habis.
Semua yang saya pakai wadah-wadah ini adalah wadah bekas ya. Ini adalah wadah bekas susu almond. Ini bekas permen karet. Ini bekas permen karet juga. Ini bekas susu, wadah bekas susu. Jadi tidak ada wadah yang beli, semuanya memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Hasilnya masih banyak, wadahnya yang tinggal sedikit. Mungkin video ini bisa kita cut kalau sudah penuh. Nanti kita sambung lagi untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan memfermentasi sisa bahan yang ada. Kemudian nanti akan saya tambahkan sawo. Istilah di sini namanya sawo. Masih banyak. Kalau untuk skala kebun rumahan sangat bermanfaat ya, buat teman-teman yang nggak pengen makan sayur-sayuran atau buah-buahan yang berasal dari zat kimia buatan atau anorganik, bisa terapkan cara-cara yang saya lakukan. Tujuannya agar tanaman kita sehat, tanaman kita berbuah lebat atau tumbuh dengan baik. Sementara ini hasil dari panen kita hari ini. Ini sudah bisa dipakai. Kalau ingin awet bakterinya, bisa ditambahkan nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu ditambahkan gula atau tetes lagi, biar bakterinya tetap hidup. Dan ini bisa dipakai sebagai biang andai kata EM4-nya habis, karena ini bakterinya berasal dari E4 dan sudah pasti dapat dipastikan sebagian besar dari bakteri pengurai yang ada di sini dari sini
E4. Sebagian lagi memang berasal dari bahannya sendiri, karena ada bahan-bahan yang dia mengundang bakteri-bakteri tertentu, sehingga nanti ini bisa lebih kompleks bakterinya, mikrobanya. Mungkin cukup itu dulu teman-teman. Saya mau lanjut panen sisa yang ada, saya aplikasikan ke tanaman saya. Selamat mencoba. Tidak usah khawatir gagal, karena gagal masih bisa kita amati, bisa kita teliti. Yang sudah pasti gagal adalah teman-teman yang tidak mau mencoba. Apabila ada pertanyaan, mari kita sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Kita sharing. Cukup saya saja yang gagal, teman-teman jangan. Gagal berasal dari pengalaman saya. Jadi ini murni adalah kita atau kami masih amatir, sehingga teman-teman tidak perlu mencoba kegagalan yang kami alami. Teman-teman cukup ambil ilmunya saja yang bermanfaat, dengan harapan teman-teman tidak akan mengalami mungkin kegagalan seperti saya kayak ini kemarin. Saya anggap gagal, tapi setelah dianalisa lagi ternyata kurang unsur gula sama unsur bakteri. Tapi setelah saya tambah tetes dan saya tambah bakteri, ini mulai mengalami proses fermentasi. Kelihatan dari gelembung-gelembungnya, kemudian dari bahan-bahannya juga sudah mulai mengalami pembusukan, penguraian, tapi tidak berbau busuk. Demikian teman-teman, ini hasilnya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya.